Selamat datang di dunia kripto. Wow, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kita kehilangan. Kita kehilangan garis harga 30.000. Jujur saja, jika Anda telah mengikuti saya selama lebih dari 2 detik, Anda pasti sudah tahu apa yang akan saya katakan. Ini adalah hal yang tepat yang ingin Anda terjadi. Beberapa hari lalu, saya juga sempat menulis tentang hal ini di Twitter. Perkembangan BlackRock memang menarik, tapi tidak mengubah strategi pribadi saya. Saya masih memiliki cukup uang di samping untuk membeli jika ada penurunan harga, dan saya siap memanfaatkan peluang baru dengan penuh semangat, namun tanpa perdagangan emosional. Kami belajar dari pengalaman masa lalu dan saya tetap berpegang pada rencana sistematis. Masa depan panjang dan cerah, dan tidak ada alasan untuk khawatir. Jika kurang mendapatkan dukungan di sini karena orang lebih ingin merasa takut ketinggalan, FOMO, Anda tahu apa yang saya maksud. FOMO adalah obat yang langsung disuntikan ke pembuluh darah, tapi saya tidak lagi tergantung pada obat itu. Kini, orang bijak berharap ada penurunan harga, BlackRock menjadi patokan hukum, dan dengan mendekatnya penawaran koin yang lebih murah, kita harus menyambut baik perubahan ini. Itulah topik utama hari ini, penurunan harga adalah hal baik. Kita tahu bahwa Bitcoin belum mati, pendekatan pemutaran koin, halving, semakin dekat, dan ETF hampir tiba. Semua ini luar biasa. Tapi satu hal paling penting yang kita ketahui adalah, kini ada presiden hukum bahwa koin-koin altcoin yang diperdagangkan di bursa tidak lagi dianggap sebagai sekuritas. Ini adalah kemenangan besar yang luar biasa bagi industri kita. Kami akan membuat video spesifik tentang presiden hukum ini dan segala hal yang terkait dengannya, termasuk perkembangan gugatan Coinbase dan perubahan hukum sekuritas dalam industri kripto. Namun, yang perlu diingat adalah, ini adalah benteng besar bagi koin-koin token untuk terus naik dan bagi institusi untuk kembali memberikan kesempatan pada industri baru yang berkembang ini. Penting untuk menyadari betapa besar kemenangan ini bagi industri kita. Tidak ada yang melebih-lebihkan hal ini. Ini adalah salah satu kemenangan terbesar yang pernah kita capai sebagai industri, tanpa celah. Seperti halnya segala sesuatu yang baik, euforia BlackRock akan mereda seiring berjalannya waktu. Tidak lagi terasa aneh atau asing. Namun, kita perlu menyadari arah kita, baik ketika dalam situasi bear maupun bull. Dalam bull case kami memprediksi harga mencapai 1,5 juta. Cathie Wood bahkan memperkirakan 1,5 juta dolar sebagai kasus bull mereka untuk akhir dekade ini, tepatnya tahun 2030. Dan kasus dasar mereka sebenarnya tidak buruk, sekitar 600.000, atau mungkin 625.000. Memang, prediksi-prediksi ini membutuhkan waktu untuk terwujud, jadi kita harus sabar, ya. Kita akan menghadapi siklus yang menakjubkan, dan saya berencana untuk menjual di puncak siklus tersebut, meskipun saya belum tahu pasti kapan. Tapi yang perlu diingat adalah, penurunan harga adalah anugerah. FOMO akan menghilang karena selalu ada alasan lain untuk bersemangat dengan perubahan mendatang yang akan segera datang. Namun, kita harus ingat bahwa mayoritas siklus berita kripto tidak berlangsung lebih dari 1 atau 2 minggu. Jadi, ketika euforia BlackRock dan euforia XRP tentang status sekuritas mereda, itu wajar dan normal. Jika ada penurunan harga yang bagus di pasar, maka itulah saat yang tepat untuk berinvestasi. Sebagai tambahan, saya ingin menyoroti bahwa beberapa koin, salah satunya adalah Solana, telah mengalami kenaikan besar selama beberapa hari terakhir. Solana melonjak dari sekitar 20 hingga 21 dolar dan bahkan mencapai lebih dari 30 dolar selama lonjakan harga XRP. Sekarang, harga Solana sedang kembali normal dan mungkin bahkan akan turun di bawah 25 dolar. Saya telah mengakumulasi Solana selama beberapa bulan terakhir karena saya percaya bahwa ini adalah proyek yang sangat dibenci, terutama dengan narasi Sam Coin. Namun, Solana memiliki aktivitas yang besar dan momentum bullish yang kuat, serta komunitas yang besar. Ada beberapa koin lain di pasar yang juga dibenci oleh pasar tetapi memiliki aktivitas yang cukup tinggi sehingga kemungkinan besar akan mengalami lonjakan harga yang luar biasa. Saya memang tertarik pada koin-koin semacam ini, yaitu koin-koin yang dibenci dan diabaikan. Pasalnya, koin-koin ini sering menjadi pembicaraan di pasar, dan seringkali dipush oleh para trader kontra untuk menyebabkan kegemparan dan kegembiraan bagi investor, serta sering menjadi sasaran jual kosong. Semuanya itu akan berdampak pada kenaikan harga yang signifikan. Kini saya sangat bersemangat menghadapi bull run berikutnya. Ini akan menjadi beberapa tahun yang menyenangkan dan banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan. Saya akan berusaha menciptakan konten yang membantu orang memahami potensi ini dengan baik, secara perlahan dan tanpa dipengaruhi oleh emosi. Saya berharap agar semakin banyak orang bisa mengenal pasar kripto dan mendapatkan paparan di dalamnya, serta berharap mereka bisa sukses. Tetapi ingat, ini adalah investasi yang sangat berisiko. Potensi keuntungannya besar, tetapi ada juga potensi kerugiannya. Anda harus siap untuk menyimpan beberapa aset dalam waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun agar kembali modal, seperti yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Namun, inilah saatnya yang paling menakjubkan. Saat sebelum semuanya menjadi jelas bahwa ada siklus lain yang berjalan penuh, saat sebelum terjadi momen ajaib, dan ada peluang yang luar biasa untuk mendapatkan keuntungan dengan pendekatan yang berlawanan arus.
Percayalah, saat ini, membeli seluruh koin di tahun 2023 masih sangat berlawanan arus. Ketika Anda mulai mendengar percakapan tentang koin meme acak saat menikmati kopi di sudut jalan atau ketika berada di Uber, itu saatnya untuk menjual dan melonggarkan beban Anda. Namun, saat ini masih menjadi saat yang berlawanan arus. Orang-orang masih mengelus punggung saya dengan simpati dan berkata, saya tidak percaya Anda masih terlibat dalam dunia kripto. Dan itulah yang kita harapkan saat membeli koin-koin ini. Jadi, penurunan harga ini adalah kesempatan emas untuk membeli. Jika Anda menikmati konten-konten saya, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Klik video berikutnya, yang pasti lebih menarik dari yang Anda tonton sebelumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga ringkasan ini lebih mengalir dan memberikan nuansa lebih alami dalam bahasa Indonesia. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya.